Selalu bilang amin. Oke. Bener juga ya. Bener juga, bener. Tapi yang mana yang lebih menyakitkan, kalah di pilpres atau tidak bisa bertanding di pilkada sama sekali? Kalau buat saya tidak ada soal sakit dan tidak, karena ini adalah satu proses yang kita semua tahu bahwa di ujung akan ada yang ditetapkan sebagai terpilih dan tidak terpilih pasti. Jadi sesuatu yang kita tahu masuk ke pertandingan badminton, kita tahu satu akan ditetapkan sebagai champion dan satu akan ditetapkan runner up, itu tahu kita. Iya. Tak mungkin dua-duanya champion. Iya. Ya. Jadi, nah begitu juga ketika pilkada. Iya. Tapi saya jadi ingin mengomentarin dulu. Itu kan kalau memang bertanding, tapi kalau nggak diizinkan bertanding mana bisa tahu kan? Nah, yang pilkada nih. Iya. Yang pilkada, saya rasa gini, ini adalah warning tentang demokrasi kita. Ini bukan tentang pribadi Anies apa tidak, ini warning tentang demokrasi kita. Ketika kita memilih untuk memiliki kehidupan demokrasi, dan itu adalah pengelolaan negara yang modern dengan prinsip-prinsip demokrasi. Bahkan ada yang monarki pun dengan konstitusional monark, kemudian ada proses demokrasi. Demokrasi adalah pengelolaan modern. Nah, demokrasi ini harus dijaga. Salah satu cara menjaganya adalah proses pemilu dan lain-lain. Itu satu. Wasit, pengelola itu netral. Yang kedua, selalu ada ruang untuk ada yang bertanding. Artinya selalu ada lawan kan? Yang ketiga, selalu ada aturan main yang digunakan secara tetap. Tapi kalau wasit dikendalikan, penyelenggara dikendalikan, satu. Yang kedua, lawan ditiadakan. Yang ketiga, aturan main diubah-ubah. Berarti ini demokrasi kita dalam bahaya. Jadi ketika kejadian-kejadian terjadi, maka yang dalam bahaya itu demokrasi kita. Ini bukan soal Anies. Ini soal demokrasi kita. Kalau kita ingin kehidupan demokrasi kita sehat, maka dalam proses itu tiga-tiga ini dijalankan. Bahkan kalau kita bicara demokrasi secara umum, minimal ada 3 hal yang harus ada. Satu, ada ruang untuk oposisi. Kedua, ada kebebasan untuk berbicara. Ada kebebasan untuk media. Ketiga, ada pembagian kekuasaan, eksekutif, legislatif, yudikatif. Minimal itu. Walaupun ya, Miss Mary, yang namanya definisi demokrasi itu ada lebih dari 560 definisi. Tapi minimal ini. Jadi ketika tadi dibilang ada yang ditahan untuk tidak bisa ikut proses, bukan hanya di Jakarta, di banyak tempat terjadi. Ini artinya kita harus mengkoreksi. Bila ini dibiarkan terus, maka yang terancam itu kehidupan demokrasi kita. Dan kalau demokrasi kita, yang rugi siapa? Yang rugi rakyat. Betul. Yang rugi rakyat. Dan itu tidak boleh dibiarkan. Saya ini catatan. Dan meminjam analoginya Pak Anies, yaitu ibaratnya sudah punya tiket, tapi nggak ada boarding passnya, nggak bisa terbang. Dan proses-proses seperti ini, itulah yang kemudian kemarin banyak sekali pengamat, orang-orang yang peduli terhadap proses demokrasi mempertanyakan komitmen demokrasi oleh pemegang kewenangan. Ketika pemegang kewenangan itu memberikan ruang kepada partai-partai politik untuk menjalankan kewenangannya, kan partai-partai politik punya kewenangan, maka demokrasi hidup. Tapi ketika itu tidak, maka demokrasi tidak berjalan dengan baik. Apa konsekuensinya? Kita menginginkan Indonesia ini maju, dan Indonesia maju ini salah satunya kegiatan ekonomi bisa bergerak dengan baik. Untuk pelaku-pelaku ekonomi itu mau berkegiatan dengan baik, maka kita memerlukan tambahan modal yang nggak sedikit.
kita mau sederhananya lihat usaha kecil, membuat jahitan di garasi rumah. Sesudah jahitannya berkembang, perlu tambahan mesin jahit. Perlu tambahan mesin jahit itu harus belanja, itu perlu modal. Perlu tambahan 3 mesin, 4 mesin itu modal. Nah, Indonesia punya kegiatan ekonomi, kita mau kembangkan perlu modal. Yeah. Nah, pelaku-pelaku yang akan membawa modal itu akan melihat apakah aturan main di Indonesia ini dihormati apa tidak. Yeah. Kalau aturan main dalam politik tidak dihormati, apalagi dalam aturan main dalam ekonomi. Yeah. Kalau di dalam aturan main politik itu dibiarkan ada kompetisi sesuai regulasi, maka pasarnya dibiarkan juga ada kompetisi. Yeah. Tapi kalau kompetisi dihilangkan dalam politik, ini bisa juga nanti dalam perekonomian dihilangkan kompetisi. Yang tidak sepaham dihentikan, yang tidak sama ditiadakan. Nah, kalau itu terjadi, buat apa saya melakukan kegiatan usaha? Jadi hati-hati dengan peristiwa seperti ini. Ini bukan sekedar persoalan di dalam arena politik saja. Bagi pelaku-pelaku kegiatan yang lain, sebentar. Ini tanda-tanda nih yang bisa terjadi tidak hanya di sektor politik, tapi di sektor ekonomi, di sektor-sektor yang lain. Yeah. Kenapa menghormati prinsip demokrasi itu jadi penting? Supaya memberikan namanya kepastian hukum. Setuju. Dan itulah potret besarnya. Yeah. Jadi ketika ada seseorang dihentikan, potong sana sini, maka pertanyaannya ini bisa terjadi juga ya di dunia usaha saya nih. Kalau saya tidak memiliki backup yang cukup, atau saya punya sesuatu yang berbeda dengan kegiatan usaha yang lain, saya bisa ditiadakan. Nah, di situ sebabnya ini bukan tentang satu orang, tapi ini tentang jalannya satu bangsa. Jadi Miss Mary, persoalan yang tadi dikatakan jauh lebih besar daripada persoalan tentang Anies. Dan itulah sebabnya kenapa ini harus kita perbaiki. Kalau tidak, ongkosnya mahal untuk Indonesia. Semua orang akan terutama yang besar-besar yang mau membantu Indonesia dengan membawa modal. Itu saya berikan analogi, kepengen nambah mesin jahit aja. Usahanya tuh nggak bisa kalau nggak ada pinjaman dan pemodal. Kita perlu pemodal. Setuju. Nah, tapi mereka yang besarnya akan tunggu. Udah, kami tunggu 5 tahun lagi. Kami tunggu 10 tahun lagi. Oh, mereka tahan untuk nunggu sekian tahun karena bicaranya besar. Nah, ketika menunggu, Vietnam ambil, Filipina ambil, Thailand ambil. Akhirnya kita ketinggalan. Ketinggalan kenapa? Karena keserakahan, karena ketidakmauan kita mengikuti aturan, karena ketidakmauan kita untuk menghormati prinsip demokrasi, ongkosnya ditanggung semua. Gitu. Ya. Thank you. Terima kasih sudah memberikan kita semua gambaran dan mengingatkan kita akan contohnya kayak tadi ya, the dying of the democracy ya, matinya demokrasi itu apa.